Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilna Ismawa Karimah, NIM 202111343, akan menjelaskan mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. A. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang Islam maksud ialah konsep-konsep yang berasal dari hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Pemikiran Joseph Schatz mengenai hukum Islam tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Di masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan Allah kepada hambanya. Istilah fikih memiliki arti yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan agama Islam, baik hukum yang berkenaan dengan masalah akidah, akhlak, maupun muamalah. Hal ini ditunjukkan dalam surah At-Taubah ayat 122. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Joseph Schatz berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama ialah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat. Tradisi merupakan bagian dari syariah Allah itu sendiri, yang artinya tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Maka dari itu, tidak benar menjadikan sesuatu bagian dari yang besar menjadi sumber hukum Islam. Penolakan adat sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa sekadar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, logika ini berseberangan dengan pandangan rasionalistis kelompok Mu'tazilah khususnya, yang berpandangan bahwa baik buruknya serta suatu perintah dan larangannya merupakan unsur yang menyatu dengan intelek manusia, sehingga bagi mereka adat merupakan satu dari sekian banyak sumber hukum. Sebaliknya pula, penerimaan praktik-praktik adat dapat pula dipandang sebagai suatu untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Persoalan lainnya ialah mengenai sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli tasawuf dan ahli fikih. Menurut Juhaya S. Praja, bahwasanya ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sedangkan ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Para ahli hukum Islam, baik yang berpikir secara Asy'ariyah, Mu'tazilah maupun yang netral sekalipun, memiliki pendapat yang berbeda tentang masuknya adat ke dalam hukum Islam. Tetapi mereka sampai pada suatu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, Schatz, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa
Karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama. Paling tidak ada 4 pendekatan. Dan di sini saya akan menjelaskan 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan teologi. Pendekatan ini penting digunakan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan, atau pembahasan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dan ekspresi yang lebih buruk, dan mencari definisi yang seimbang, menentukan secara jelas dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Yang kedua ada pendekatan filsafat, khususnya filsafat hukum Islam. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja, bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Pertama, tugas kritis, yaitu mempertanyakan kembali paradigma ilmu yang telah mapan. Kedua, tugas konstruktif, yaitu menjawab masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.